Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari PT Ruting Bahagia ingin mempresentasikan proposal jaringan yang telah kami susun bersama tim kami yang terdiri dari saya Rizky Maulana Fitrah, teman saya Muhammad Noval Abiasa, dan Risma Mutia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal jaringan perancangan dan implementasi infrastruktur jaringan terintegrasi yang ditujukan khusus kepada klien kami yaitu PT Butuh Routing. Pada presentasi hari ini akan dibagi menjadi 5 bagian, 5 bahasan utama. Yang pertama kita akan mulai dari pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan dan analisis sistem. Lalu selanjutnya ada perancangan arsitektur jaringan, kemudian manajemen proyek dan estimasi biaya, dan terakhir adalah penutup. Kita masuk ke bagian pertama yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan, ruang lingkup proyek infrastruktur jaringan PT Butuh Routing. Masuk ke bagian pertama, mengapa proyek ini krusial? PT Butuh Routing saat ini sedang berekspansi secara masif dengan 1 kantor pusat dan 4 kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah. Infrastruktur yang ada saat ini sudah tidak memadai untuk menopang lalu lintas data yang semakin padat, sehingga diperlukan adanya pembaruan skala besar untuk memastikan arus informasi antar divisi berjalan secara aman dan efisien. Oleh karena itu, kami dari PT Routing Bahagia telah merancang solusi topologi terpusat berbasis VLAN untuk menekan broadcast domain, mencegah kebocoran data antar departemen, dan memfasilitasi akses terpusat ke server perusahaan. Dengan adanya 1 kantor pusat dan 4 kantor cabang, kami telah membuat 32 VLAN aktif. Selanjutnya maksud dan tujuan dari kami terdiri dari 3 pilar. Yang pertama yaitu segmentasi VLAN. Kami mengimplementasikan segmentasi jaringan menggunakan VLAN untuk 8 departemen yang ada di kantor pusat dan 4 departemen di masing-masing 4 kantor cabang PT Butuh Routing. Selanjutnya yang kedua yaitu komunikasi stabil dengan OSPF. Kami menyediakan jalur komunikasi yang stabil antar seluruh kantor menggunakan protokol OSPF untuk distribusi rute yang lebih efisien. Dan terakhir yang cukup penting juga yaitu keamanan NAT, PAT, dan ACL. Merancang skema NAT, PAT, dan akses control list untuk mengamankan akses server dari jaringan publik. Selanjutnya, ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek ini difokuskan pada implementasi pada perancangan arsitektur logikal menggunakan simulator jaringan. Outputnya mencakup konfigurasi penuh pada router dan switch layer 2, kemudian alokasi IP server, IP dan inter-VLAN routing, kemudian routing OSPF antar seluruh cabang hingga keamanan NAT, PAT untuk translasi jaringan, dan ACL untuk menopang seluruh total 21 server di seluruh cabang. Selanjutnya, untuk spesifikasi teknis dan topologi akan dijelaskan oleh rekan saya, Noval. Kepada Edi, silakan. Baik, terima kasih Rizky. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan analisis sistem, yaitu arsitektur dan segmentasi.
Em, Memasuki spesifik teknis, kantor pusat bertindak sebagai komando utama. Kami mengalokasikan 5 server pada blok IP 172.168.10 dan X untuk pengguna. Kami memecah jaringan menjadi 8 VLAN, mulai dari VLAN 10 untuk CEO hingga VLAN 7 dan 8 untuk guest dan user. Dengan keseluruhan sistem ditompang oleh 2 router dan 3 switch distribusi. Selanjutnya, em, selanjutnya adalah spesifikasi kantor cabang. Untuk keempat kantor cabang, kami menerapkan arsitektur yang seragam. Setiap cabang memiliki 4 server lokal dan dipisahkan menjadi 6 VLAN untuk divisi bos, HR, staff, CS, guest, dan user secara total. Infrastruktur ini mengolah 105 device yang meliputi router, switch, server, dan PC client. Selanjutnya, yaitu adalah skema alokasi IP address. Skema IP yang kami gunakan berbasis VLSM, jalur WAN antar router menggunakan subnet 30 untuk efisiensi alokasi IP. Jaringan LAN pengguna menggunakan IP private kelas C untuk kemudahan identifikasi. VLAN dan blok server dipusatkan pada IP kelas B, yaitu 172, 168, dan seterusnya. Selanjutnya adalah itu tentang desain topologi. Di sini kami ini adalah wujud topologi star terpusat yang kami rancang. Seluruh router gateway di cabang terhubung langsung ke router ISP di pusat. Kami mengaktifkan total 30 VLAN untuk memisahkan domain siaran untuk komunikasi antar departemen. Kami menggunakan metode router on a stick untuk inter VLAN routing. Bagian keamanan lanjutan dan anggaran akan dipaparkan oleh rekan saya, Risma. Baik, terima kasih Noval. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan strategi NAT atau PAT. Di sini agar jaringan internal yang telah dirancang dapat terhubung ke internet dan diakses dari luar, kami menerapkan NAT. Kami menggunakan static NAT untuk mempublikasikan 21 server internal ke IP publik sehingga bisa diakses dari mana saja. Sementara untuk para pegawai, kami mengimplementasikan PAT atau NAT overload agar seluruh PC dalam jaringan bisa berselancar di internet secara serentak menggunakan satu IP publik ISP. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang WAN dan routing OSPF. Untuk menghubungkan lokasi fisik yang berbeda-beda, kami menggunakan protokol routing dinamis OSPF. Mengapa OSPF? Karena protokol ini memiliki fast convergence yang sangat cepat, mampu mendistribusikan pembaruan rute secara otomatis jika ada jalur yang terputus, dan memastikan beban lalu lintas terdistribusi dengan baik. Di sini topologi OSPF-nya itu ada 5 router batas yang terhubung ke router ISP pusat. Setiap router menjalankan proses OSPF untuk pertukaran informasi rute antar area. Selanjutnya, slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait timeline manajemen project kami, membaginya ke dalam 4 fase yang saat ini telah berhasil kami selesaikan seluruhnya di simulator, mulai dari tahap analisis, konfigurasi VLAN dan OSPF, implementasi keamanan dengan NAT dan ACL, hingga stress testing end-to-end untuk memastikan tidak ada kebocoran paket antar VLAN yang diblokir. Selanjutnya.
Lalu di sini ada, kebutuhan perangkat. Di sini kita membutuhkan router Cisco ISR, 2911 sebanyak 11 unit. Lalu di sini ada switch Cisco Catalyst 2960 sebanyak 11 unit. Lalu server sebesar 21 unit. Lalu ada PC client sebanyak 62 unit. Lalu ada kabel UTP Cat 6 sebanyak 100. Lalu di sini ada software-nya, yaitu kami menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai simulator jaringan, lalu menggunakan Microsoft Word sebagai dokumentasi teknis. Selanjutnya, di sini ada estimasi biaya untuk merealisasikan arsitektur berskala besar ini ke dunia nyata. Kami telah menyusun rencana anggaran biaya. Kebutuhan utama meliputi 11 unit router router Cisco ISR 2911, lalu juga 11 unit switch Catalyst 2960, lalu 21 server, 62 PC client, hingga instalasi kabel dan jasa. Total estimasi biaya investasi untuk modernisasi infrastruktur PT Butuh Routing adalah sekitar 763,8 juta rupiah. Lalu slide selanjutnya. Sebagai kesimpulan dari implementasi infrastruktur fundamental PT Butuh Routing menggunakan 32 VLAN dan OSPF telah berhasil dirancang. Kombinasi ini ditambah dengan sistem NAT dan ACL menjamin organisasi mendapatkan jaringan yang tidak hanya menjangkau ke seluruh cabang secara stabil, tapi juga kedap terhadap instruksi pihak luar. Demikian presentasi dari tim PT Routing Bahagia. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan mengenai desain topologi dan rincian spesifikasi, dengan senang hati akan kami diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.